Pajak itu apa sih? Jadi, teman-teman semua, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa kita harus bayar pajak? Karena penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam APBN. Maka sudah selayaknya lah kita ikut andil di dalamnya. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar adalah bukti bahwa kita mencintai negeri. Betul banget tuh. Jadi di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan sistem perpajakan secara sukarela alias self-assessment, di mana pelaporan masih dilakukan dari masing-masing individu. Pajak itu buat apa sih? Jika melihat alokasi peruntukan APBN yang sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak diperuntukkan ke berbagai sektor, pajak yang kita bayar akan kembali kita nikmati dalam pembangunan bangsa ini. Misalnya, yang pertama ada pembangunan fisik, contoh jalan, jembatan, dan gedung pemerintah. Yang kedua, ada pembangunan non-fisik atau sosial. Contohnya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan yang terakhir ada pembangunan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ekonom senior Kwik Giangi mengatakan, jika masyarakat Indonesia mengakui dan menjunjung Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, maka rakyat tersebut akan memaknai nilai-nilai dasar negaranya. Menurutnya, gotong royong yang disimbolkan oleh Pancasila dapat dipraktikkan melalui pajak. Hanya saja, Kwik mengakui bahwa penggunaan pajak memang harus diawasi sepenuhnya oleh rakyat sendiri. Menurutnya, selama masih banyak praktik korupsi di Indonesia, maka wajar bila masyarakat akan selalu mempertanyakan, saya ini membayar pajak untuk siapa? Apa yang terjadi jika Indonesia bebas pajak? Kalau pajak dihilangkan, ada dampaknya loh buat negara kita. Kita bahas dampak positifnya ya. Yang pertama, pengusaha kecil bisa jadi kaya jika Indonesia menerapkan bebas pajak. Maka, tentu penghasilan yang dikeluarkan untuk pajak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau tabungan. Yang kedua, menarik banyak investasi dari asing dengan keadaan ekonomi masyarakat yang juga maju, pastinya juga akan meningkatkan kebutuhan dari masyarakat. Maka mau tidak mau, para investor asing akan merekrut pekerja dari Indonesia atau bermitra dengan pengusaha asli Indonesia. Nah, itu dia tadi dampak-dampak positif jika negara kita menerapkan bebas pajak. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya ya. Dampak negatif yang pertama yaitu akan ada permasalahan Dutch disease. Dutch disease adalah sebuah permasalahan ekonomi yang akan terjadi jika sebuah negeri ini hanya ketergantungan pada SDA saja. Yang kedua, menjadi negara yang tidak independen. Jika tidak ada pajak, pembangunan fisik maupun non-fisik akan terhambat karena kurangnya dana. Mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara. Terus, yang ketiga apa tuh, Cer? Yang ketiga atau terakhir, yaitu terhambatnya pembangunan nasional seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pajak akan dialokasikan untuk pembangunan negara yang nantinya akan mensejahterakan rakyat. Jika pajak dihilangkan, maka pembangunan nasional akan terhambat. Nah, jika melihat banyaknya kemungkinan yang terjadi itu, bisa disimpulkan kalau selalu ada keuntungan dan kelebihan jika mau Indonesia jadi bebas pajak. Oleh sebab itu, tidak sembarangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dan seandainya pun ditetapkan, maka kita harus berpikir masalah solusinya.
Semoga bermanfaat.